Selamat siang pemirsa dan penonton semua di seluruh tanah air yang menyaksikan channel King of King TV. Pada kesempatan siang hari ini saya akan coba menjelaskan satu topik yang sangat panas di antara para pendeta dan gereja-gereja Tuhan, baik di media sosial baik maupun di dunia nyata, yaitu perdebatan tentang bahasa roh. Ya, para pendeta-pendeta Protestan biasanya mereka mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh itu harus juga disertai dengan orang yang menafsirkan bahasa roh. Pertanyaannya, apakah Pak Pendeta Protestan pernah berbahasa roh walaupun hanya 2-3 patah kata seumur hidup? Karena setelah saya cermati dan saya amati para pendeta yang mengejek orang yang berbahasa roh dengan alasan mana yang menafsirkannya, mana menerjemahkannya. Lalu saya balikkan lagi kepada dia, apakah Bapak pernah berbahasa roh walaupun hanya sepatah kata dan 2 patah kata? Ya, ternyata saya cek seumur hidupnya, ya, ternyata tidak pernah berbahasa roh. Berbahasa roh itu selalu bersamaan biasanya dengan puji-pujian. Jadi pada saat orang menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, Roh Kudus turun, biasanya itu berbahasa roh, gitu. Tapi ternyata saya memperhatikan para pendeta-pendeta yang menolak bahasa roh ini, ya. Saya meriset, mencermati, ternyata mereka seumur hidupnya tidak pernah mengucapkan kata-kata walaupun sepatah 2 kata-kata, yaitu tentang bahasa roh. Dan dia tidak pernah berbahasa roh seumur hidupnya, tetapi dia paling rajin mengkritik orang yang berbahasa roh. Saya kalau berbahasa roh itu seperti singa rasanya, gitu. Saya pernah bermimpi, di dalam mimpi itu saya dikejar setan dan dicekik setan. Lalu saya tengking setan itu di dalam nama Yesus. Di dalam mimpi itu ternyata setan itu tidak bisa lari. Lalu di dalam mimpi itu ada suara yang mengatakan kepada saya, anakku, apabila engkau ingin mengusir setan hari ini, maka mulai dari kemarin engkau harus sudah berbahasa roh. Bahasa roh itu memang adalah karunia roh yang membangkitkan kekuatan kita seperti api agar kita bisa mengusir setan. Gitu. Jadi para pendeta-pendeta ini yang selalu mengkritik orang berbahasa roh, dibilang itu adalah seperti kerasukan setan. Orang yang berbahasa roh mereka mengejek biasanya sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru. Jadi mereka ini pun tidak menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kuasa di dalam mengusir setan, gitu loh ya. Jadi tidak ada alasan buat mereka untuk menghina bahasa roh, tidak ada alasan buat mereka untuk mengatakan harus ada menerjemahkan, karena mereka juga tidak pernah berbahasa roh sepanjang hidup mereka. Jangankan mereka, pendetanya mereka atau pendeta dari pendeta atau opungnya pendeta, nenek moyangnya pendeta mereka pun kalau kita telusuri, sepatah kata pun tidak pernah berbahasa roh dari turun-temurun. Saya sudah memperhatikan itu. Jadi tidak perlu Anda mengatakan mana menerjemahkannya. Jangan engkau melihat selumbar di matamu, tetapi balok yang ada selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu kamu nggak bisa lihat. Engkau mengatakan mana yang menerjemahkannya. Engkau pun dengan nenek moyangmu pun tidak pernah berbahasa roh sampai hari ini. Saya tunggu sebelum pernah. Betul loh. Jadi jangan katakan bahasa roh. Pada waktu saya mengusir setan pemilik 28 jin,
saya berbahasa roh dan melibas di dalam nama Yesus. Dan pada saat itu seorang dukun pemilik 28 jin melihat badan saya keluar api. Dan dia ketakutan, "Bang, saya takut." Itu dari bahasa roh. Puji-pujian, tentu bahasa roh itu harus disertai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. How great, kami memuji kebesaran-Mu. Lalu berbahasa roh, baru tekik dalam nama Yesus. Ada kuasa. Lalu ada seorang, katakanlah pendeta, dia katanya mengusir setan. Gimana cara abang mengusir setan? Dia juga menolak bahasa roh. Dia begini mengusir setan. Dia mendoakan, dalam nama Yesus, setannya kami usir pergi. Kami mengucap syukur. Amin. Mana ada orang mengusir setan kayak begitu? Mengusir setan itu ditengking. Ingat waktu Yesus mengusir setan. Keluar! Ada kuasa dari perkataan kita. Menunjukkan bahwa roh kita dibangun pada saat kita berbahasa roh. Jadi pendeta, gereja dan jemaat yang dimana engkau dan nenek moyangmu pun tidak pernah berbahasa roh, engkau tidak perlu mengkritik orang berbahasa roh. Saya sudah melihat semua pendeta yang berbahasa roh itu jauh 10 kali lipat lebih kaya daripada orang yang tidak berbahasa roh, daripada pendeta yang tidak berbahasa roh. Itu kekayaannya 10 kali lipat, kepandaiannya 10 kali lipat. Di Daniel 1 ayat 10 dikatakan seperti ini ya, saya bacakan. Daniel 1 ayat 20 ya. Oke, saya bacakan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi orang yang berbahasa roh, orang yang bernubuat, orang yang bisa mengusir setan, karena bahasa roh itu membangkitkan kuasa kita untuk mengusir setan. Jadi kau nggak perlu mengatakan, mana yang menerjemahkannya? Karena kamu pun dengan pendetamu, pendetanya pendetamu, atau pendetamu 14 tingkat ke atas pun tidak berbahasa roh. Belum pernah saya dengar dari nenek moyangnya pendetanya berbahasa roh sampai lain, tidak. Biasanya satu gereja, satu sinode itu tidak punya bahasa roh, tetapi di dalam Alkitab kalau dia mengatakan bahasa roh orang karismatik itu adalah bukan dari Tuhan, dan ternyata kamu pun dengan seluruh pendetamu pun tidak berbahasa roh, bukan hanya pendetamu, nenek moyangnya pendetamu pun tidak berbahasa roh. Jadi engkau tidak melakukan firman, jadi nggak usah banyak alasan. Benarlah kata pendeta Niko, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tanda awal itu berbahasa roh. Kita bacakan ayatnya ya. Kisah Para Rasul, pada waktu Roh Kudus turun ya. Ini dia nih, Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi pada saat ada pencurahan Roh Kudus, itu tanda pertama tuh bahasa roh. Gitu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Anda penuh dengan Roh Kudus, tapi pendetanya pendeta Anda, doktor, guru dari pendeta-pendetanya Anda yang 10 generasi ke atas, itu pun tidak berbahasa roh. Itu loh. Jadi gampang ya, harus dipahami ya. Jadi nggak usahlah terlalu banyak alasan. Ya. Orang yang berbahasa roh itu 1, 10 kali lebih pintar. 2, 10 kali lebih kaya. 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih kaya. Gitu ya. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi mari berbahasa roh, dibaptis selam, maka namamu akan terdaftar di kerajaan sorga. Ada waktu itu kesaksian pendeta, anaknya sakit,
lalu udah mau mati, lalu pendeta itu dibisikkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan anakmu belum bisa mati karena dia belum dibaptis selam, namanya belum terdaftar di kerajaan sorga. Jadi jelas orang yang belum dibaptis selam, namanya belum terdaftar di kerajaan sorga. Itu suatu dari pernyataan Tuhan, pernyataan dari suatu penglihatan. Jadi ayo kita bertobat ya, karena ini sudah hari-hari terakhir. Saya dikit-dikit tuh berbahasa roh. Saya mengusir setan juga pakai bahasa roh. Bukan cuma 1-2 setan saya banting. Banting dalam nama Yesus. Jatuh, api keluar. Gitu. Jadi perhatikan firman Tuhan ini ya. Shalom. Mari kita penuh dengan Roh Kudus karena ini sudah hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Mari kita bertobat, menerima pengurapan yaitu baptisan Roh Kudus. Shalom. God bless you.